Legasi lagi yang dimasalahin itu terus ya. Aduh. Ini selalu nih menjadi perdebatan ya. Bang, legasi apa sih? Legasi itu sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun. Ini ada yang komen gini. Gue selalu baca komen kalian, gue bilang. Cuman kadang kalau yang aneh-aneh, mohon maaf gue skip. Mistra. Sebelumnya saya banyak yang setuju bang. Banyak informasi bagus dan ilmu dari konten-konten abang. Thank you. Agak nggak setuju dengan abang di sisi konteks legasi kan. Brand Jepang seperti Seiko masih jadi salah satu langganan legasi yang diterima oleh anak cucu. Bahkan dengan catatan jika kita bandingkan saja dengan Omega. Udah nggak apple to apple. Oke, kesulitan dan mahalnya spare part Omega vintage jauh lebih sulit dijangkau daripada Seiko yang secara harga lebih murah, dan soal kelangkaan gak selangka Omega. Soal durability juga masih bisa disandingkan karena abang di situ juga bilang ini mechanical bukan elektronik. Yang saya terjemahkan harus dengan perawatan yang baik. Tambahan soal dijual lagi hilang sudah tujuan legacy tadi. Oke, sorry gue dari poin yang kurang teknis dulu. Soal dijual lagi hilang sudah tujuan legacy. Gini bro, gue ngadepin customer udah banyak yang ujungnya jual warisan karena we never know gimana hidup tuh jalan gitu. Salah satu tujuan legacy juga gue yakin orang tua, kakek, siapapun itu, buyut yang nerusin itu, kalau lu hidup mereka juga lebih happy kok dibanding kalian pegang legacy tapi kalian susah gitu. Oke, itu soal non teknis. Soal teknis ya, dia bilang gini, brand Jepang seperti Seiko masih jadi salah satu langganan legacy yang diterima oleh anak cucu, bahkan dengan catatan jika kita bandingkan dengan Omega tadi ya, mahalnya spare part segala macam. Gini, bahas Seiko versus Omega, gue sampingin Omega dulu, gue bahas Seiko nya dulu. Pertanyaan gue selalu gampang, pernah nggak megang mesin Seiko terus lu pegang mesin Omega yang tua deh, sama-sama tua, dua-duanya tipis? Yes, dua-duanya tipis. Ini gue buka deh ya, gue buka data, kita pakai data ya ngomongnya. Omega JNFD date tahun 1970. Ini gue restore dan berhasil. Apakah budget restore yang mahal? Tidak. Kenapa gue bisa bilang tidak? Karena gue jualnya belasan juta. Intinya bagus. Mesinnya semua udah otomatis lagi. Fungsinya bagus. Dan mekanismenya beda jauh gitu. Kalian tau nggak? Ada beberapa Omega yang kalau ganti tanggal tuh crownnya ditarik, tekan, dia ganti tanggal. Kalian tau nggak? Kalau Omega tuh cara ganti harinya tuh kalian mundur lagi, nanti dia ganti hari. Kalau kalian maju dia ganti tanggal. Di jam 12 itu. Jam 12 malam. Nah jadi kalau misalnya dibilang Seiko lebih bagus dari Omega, gue nggak bilang Seiko jelek. Tapi kalau dibilang durability, gue nggak bilang Seiko Omega paling bagus. Gue bilang Rolex selalu. Kenapa? Nih, kemarin ada yang jual Rolex. Gue lupa tahunnya. Intinya tahun 90-an lah. Let's say tahun 90 pas. Berarti udah 20-an tahun lebih gitu. Hampir 30 tahun. Gue yakin nggak pernah diservis sama orangnya. Yakin banget gitu. Karena orangnya sama sekali nggak ngerti, bro. Dia even nggak tahu itu jam asli. Bawa sini gue cek datanya. Butuh servis betul kalau untuk dijual. Tapi kalau untuk dipakai bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ditanya bagus nggak? Kurang. Efeknya apa bang? Efeknya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kalau dipakai tuh bisa bermasalah. Which is gue nggak mau customer gue nerima barang yang bermasalah nantinya. Tapi kalau ditanya, bayangin jam 20 tahun lebih masih hidup, datanya it's not worse lah, nggak jelek banget lah. Kalau dipakai oke nggak? Oke, tapi bisa nantinya ada chance kenapa-napa. Coba Seiko 20 tahun lebih nggak diservis, kondisinya sorry to say banget gitu. Misalnya dipakainya ancur-ancuran gitulah. Bertahan nggak? Ada yang bertahan bang, yang vintage. Iya. Dialnya di repaint nggak? Jarumnya diganti nggak? Dialnya dicari dial yang baru lagi nggak? Kacanya diganti nggak? Mesinnya bisa disubstitusi nggak? Kalau disubstitusinya ori, kalau dimasukin mesin fake, emang kalian kalau beli jam, apalagi nih ya, gue buka deh, apalagi beli di pameran tuh, emang buka mesinnya depan kalian? Enggak lah. JDN Watch bisa ngasih tau mesin asli atau enggak tanpa dibuka. Jadi kalau kalian masih bilang kayak, oh Seiko bagus, gue nggak bilang Seiko jelek. Cuman buat legacy, ini udah ada loh yang terbukti. Nah, kalau misalnya dibilang Omega spare partnya susah, enggak. Rolex spare partnya susah, iya. Tahu nggak tahun berapa tapi? Nah, kalau di atas tahun 80 gampang. Di bawah tahun 80 tergantung lagi modelnya. Jadi nggak semuanya bro. Intinya tuh yang gue mau tanemin adalah kalian nurunin legacy, kalian harus tahu barang apa yang kalian turunin. Jangan asal, ini bagus nih. enggak bro. Oke, udah clear ya legacy nih. Nggak ada nih legasian kayak segala macam nih. Oke, udah clear semua. Gue rasa cukup. Nur, kalian gimana soal legacy lagi ini? Coba komen di bawah.